Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Kristina dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, serta aturan pengisian tempat atau filling slot. Oke, langsung saja kita bahas materinya ya. Pusatkan perhatian kalian untuk memahami materi berikut ini. Pada materi kaidah pencacahan ini, kita akan belajar permutasi dan kombinasi. Tetapi sebelum kita bahas tentang permutasi dan kombinasi, sebaiknya kita pahami dulu tentang faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi definisi dari faktorial itu seperti ini. Untuk n bilangan bulat positif, n faktorial itu artinya kita mengalihkan bilangan n dengan bilangan sebelumnya sampai 1. Misalnya kita mau mencari nilai dari 3 faktorial, ini notasi faktorial pakai tanda seru. 3 faktorial itu artinya kita mengalihkan 3 dengan bilangan sebelumnya. 3 kali 2 kali 1. Ingat sampai 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Contoh lagi 5 faktorial artinya kita mengalihkan 5 sampai 1, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Kita kalikan dan hasilnya adalah 120. Jadi 5 faktorial nilainya adalah 120. Contoh lagi 6 faktorial ini berarti kita kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya adalah 720. Jadi 6 faktorial ini hasilnya adalah 720. Jadi faktorial adalah mengalihkan sebuah bilangan asli dengan bilangan-bilangan sebelumnya sampai 1. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk 0 faktorial ini ada ketetapan atau ketentuan. 0 faktorial nilainya adalah 1. Sebagai contoh perhitungan faktorial, tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, untuk persoalan seperti ini, kalian tidak harus mencari nilai atas secara keseluruhan dan nilai bawah secara keseluruhan. Ada triknya. 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. 10 faktorial tidak usah kalian carikan 10 kali 9 kali 8 sampai dengan 1. Tapi cukup berhenti di angka yang sama dengan penyebutnya. Di sini ada 8 faktorial. 10 faktorial kita jadikan 10 kali 9 kali 8. Tapi di sini dipakai tanda seru, artinya 8 faktorial ini berarti perkaliannya masih berlanjut sampai 1. Nah, kita coret aja karena sudah sama dengan penyebutnya. Sekarang kita peroleh perkalian lebih sederhana, yaitu 10 kali dengan 9. 10 kali dengan 9 hasilnya adalah 90. Jadi 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial sama dengan 90. Kita lanjut permutasi dan kombinasi. Kita mulai dari permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Ingat, permutasi berarti memperhatikan urutan. Pada permutasi kasus AB itu berbeda dengan BA. Contohnya pada bilangan. Pada permutasi 12 itu beda dengan 21. Meskipun angka penyusunnya sama-sama 1 dan 2. Rumusnya seperti ini. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan seperti ini. Notasi permutasinya. Atau seperti ini, atau seperti ini. Kalian bebas mau memilih yang mana dengan R kurang dari atau sama dengan N. Perhatikan rumusnya. Permutasi R unsur dari N unsur tersedia sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang dengan R faktorial. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Dalam satu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan menggunakan filling slot yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Tapi pada video ini kita akan coba mengerjakan menggunakan permutasi. Coba perhatikan, misalnya 7 orang calon yang tersedia ini kita misalkan A, B,
C, D, E, F, dan G. Nah, misalnya yang terpilih sebagai ketua adalah si A, kemudian yang terpilih sebagai sekretaris adalah si B, dan bendahara adalah C. Ini berbeda kasusnya ketika yang terpilih sebagai ketuanya adalah B, C sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Ini adalah kejadian yang berbeda atau terhitung dua kejadian meskipun sama-sama yang terpilih adalah A, B, dan C, tapi di sini jabatannya berbeda. Nah, dari sini kalian bisa lihat ternyata untuk kasus ini, kasus pemilihan ini, urutan ini diperhatikan. A, B, C berbeda dengan B, C, A. Maka kita gunakan permutasi untuk menjawab soal ini. Jadi, permutasi dari 7 unsur kita ambil atau kita susun 3 unsur. Nah, kita gunakan rumus ini. Di mana pada soal ini N-nya adalah 7 dan R-nya adalah 3. Sehingga 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang dengan 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial sama dengan 7 kali dengan 6 kali dengan 5 kali dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Karena 4 faktorialnya sudah sama sehingga bisa kita coret, sehingga 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210, sehingga terdapat 210 susunan kepengurusan yang mungkin. Selanjutnya kita akan bahas permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali dengan N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Sebagai contoh, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Banyak huruf pembentuk kata matematika adalah 10, maka nilai N sama dengan 10. Kemudian kita tentukan huruf yang sama, yaitu huruf M ada 2, huruf A ada 3, dan T ada 2. Untuk huruf yang hanya ada 1 tidak perlu ditulis. Kemudian banyak unsur yang sama kita letakkan sebagai penyebut, bisa dilihat ya. Sehingga hasilnya 151.200. Kita lanjut tentang permutasi siklis. Digunakan untuk susunan yang membentuk formasi lingkaran. Permutasi siklis dirumuskan sebagai berikut. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak sedang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka duduk? Jika A. Semua bebas memilih tempat duduk, B. Ayah dan ibu harus selalu berdampingan. Untuk menyelesaikan bagian A, N sama dengan 5. Didapat dari jumlah anggota yaitu ayah, ibu, dan 3 orang anak. Maka banyak cara sama dengan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Untuk bagian B, ayah dan ibu kita anggap 1 unsur ditambah dengan 3 orang anak sehingga N sama dengan 4. Maka banyak caranya 4 dikurang 1 faktorial kali dengan 2 faktorial. 2 faktorial didapat dari banyak orang yang harus berdampingan, yaitu ada 2, ayah dan ibu. Jadi jika ada soal berdampingan ada 3 orang, maka kalian jadikan 3 faktorial ya. Sehingga jawaban untuk bagian B adalah 12. Sekarang kita lanjut materi kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Jadi sebaliknya, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi pada kombinasi AB sama dengan BA. Ini adalah notasi untuk kombinasi dan rumusnya adalah kombinasi R unsur dari N unsur tersedia sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Untuk memahami kombinasi, perhatikan contoh berikut. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, perhatikan kasus jabat tangan ini. Misalnya si A berjabat tangan dengan B, ini adalah kejadian yang sama atau terhitung satu kejadian ketika B berjabat tangan dengan A.
Jadi kasus jabat tangan ini adalah kasus yang tidak memperhatikan urutan. A berjabat tangan dengan B itu sama saja dengan B berjabat tangan dengan A. Terhitung satu kejadian yang sama. Jadi kita gunakan rumus kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Kombinasi dari berapa? Di sini ada 10 orang dan untuk satu jabat tangan itu terjadi antara 2 orang. Maka kombinasinya adalah dari 10 unsur kita ambil 2 karena berjabat tangan itu melibatkan 2 orang. Maka rumus yang kita gunakan adalah N-nya sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 2. Sehingga 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 2 faktorial kali dengan 2 faktorial sama dengan 10 faktorial kita ubah jadi perkalian 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial kita coret, 2 faktorial artinya 2 kali 1 sehingga 10 bagi 2 sama dengan 5, 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi pertemuan dengan melibatkan 10 orang tersebut terjadi 45 jabat tangan. Contoh kedua, dari 10 soal tes siswa diharuskan mengerjakan 8 soal dengan syarat soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Berapa banyak cara pemilihan soal tersebut? Diketahui N sama dengan 10 soal yang tersedia dikurangi 3 soal wajib, maka nilai N sama dengan 7. Dan R sama dengan 8 soal yang dikerjakan dikurangi 3 soal wajib, maka nilai R sama dengan 5. Sehingga hasil kombinasi soal tersebut adalah 21. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jika ada yang masih kurang paham, bisa kalian tanyakan lewat grup WA kita. Sebelum Ibu akhiri, ada kata-kata bijak yang mengatakan, jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Masa depan memang tak pasti, tapi kalau kita belajar dan bekerja keras, kita akan sukses. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu buat kita semua. Sampai jumpa.